Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan Kamis malam pada hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan kita malam ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam persekutuan Kamis malam. Walaupun masih secara online, tapi kami bersyukur Tuhan boleh terus hadir bersama-sama dengan kami. Sertai kami Tuhan di dalam persekutuan kami pada malam hari ini, dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan Kamis malam pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta M.R. Kurniadi Saragi dengan tema tetap memilih untuk pulih. Ya, nanti kita akan mendengarkan perenungan kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari kidung pujian Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Kamis malam kali ini yang bertemakan memilih untuk tetap pulih di tengah-tengah kondisi situasi yang masih kita alami bersama hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sebelum kita berdoa untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 9 dan dilanjutkan ayat 17 sampai ayat 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 9 dan dilanjutkan ayat 17 sampai ayat 19. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Karena apapun kondisi situasi kehidupan di sekitar kami juga di tengah hidup kami sendiri, Allah tetap menyertai kami dan kami merasakan berkat pertolongan dan tuntunan tangan kasih-Mu. Engkaulah Allah yang menguatkan dikala kami lemah, Allah yang menghibur di saat kami sedih,
dan Allah yang menuntun langkah kami di saat kami merasa kehilangan arah. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Kami mengarahkan hati kami dan percaya tuntunan Roh Kudus atas kami sekalian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita membaca kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 1-9 dan dilanjutkan ayat 17-19. Demikian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda merah tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, membawa ingatan kita kepada pengalaman masa lalu saat kita merasakan Tuhan menyertai, memberkati, menolong kita, itu merupakan hal yang sangat baik untuk menjadi bahan bakar iman, khususnya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, seperti saat-saat sekarang ini. Habakuk mengingat peristiwa Tuhan membebaskan umatnya dari Mesir. Unsur-unsur alam Tuhan libatkan di dalam peristiwa, di dalam karya Allah itu, dalam menolong umatnya. Lebih dari itu, hal itu ternyata merupakan cara Allah menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia secara keseluruhan. Cara Allah menunjukkan kebesarannya serta kedaulatannya atas kehidupan manusia, kehidupan alam semesta ini, dan juga kedaulatan Allah atas penguasa-penguasa di dunia ini, raja-raja dan pembesar-pembesar di bumi. Bagi orang yang ketika hidup berlimpah, lalu menikmati kelimpahan hidup itu di dalam Allah dan mensyukurinya, maka saat semuanya sirna, tiada, maka orang yang seperti itu dapat tetap menikmati kehadiran Allah di dalam serba kekurangan,
dan kesusahan. Saya ulangi sekali lagi. Bagi orang-orang yang ketika hidup berkelimpahan, menikmati semua kelimpahan itu di dalam Allah dan mensyukurinya, maka saat orang itu mengalami bahwa semua yang dia punya sirna, tiada, maka orang tersebut tetap dapat mengalami dan menikmati Allah yang hadir dalam hidupnya, dalam serba kekurangan dan kesusahan yang dia rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hal itulah yang diungkapkan oleh Habakuk dengan ungkapan, "Aku tetap mau beria-ria di dalam Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terusir dari kandang. Ketika semua sirna dan tiada, Allah tetap ada." Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, menghayati dan mengalami Allah tetap ada bagi kita. Meskipun segala sesuatu sirna dari tengah-tengah kita, tiada dari tengah-tengah kita. Hal itu akan memberi kita kekuatan di dalam menghadapi dan mengatasi hidup. Alih-alih ditaklukkan oleh kesusahan, kita justru mengatasi kesusahan itu. Semua itu harus dimulai dengan menyetel cara pandang kita. Ketika kesusahan besar datang, seringkali orang bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Atau bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Pikiran orang-orang tersebut telah disetel, telah dipasang pada gelombang meragukan, gelombang menyangkali keberadaan Tuhan. Tuhan dinegasikan. Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan tidak hadir bagi saya. Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tidak peduli kepada saya. Tuhan dinegasikan. Dan hal seperti itu menyeret kita pasti pada rasa kecewa. Perasaan kecewa itu sendiri tentu akan menambah beban hidup kita, menambah beban di hati kita. Kita merasa sia-sia saja selama ini saya percaya kepada Tuhan. Lihat, dengan begitu lalu kita menambah satu persoalan baru di dalam hati dan pikiran kita. Apa itu? Kepahitan, kekecewaan, kesusahan. Dan dari kepahitan, dari kekecewaan itu lalu biasanya muncullah rasa tidak berdaya, sedih berkepanjangan, dan kelanjutannya adalah putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, putus asa, hilang harapan, yang merupakan salah satu masalah kesehatan mental, umumnya menyeret seseorang ke dalam masalah yang lebih serius lagi, lebih parah lagi. Maka dari itu, Nabi Habakuk menyampaikan pesan yang begitu jernih kepada kita di dalam menghadapi kesusahan besar, seperti yang ia sendiri pernah alami. Apa itu? Mengalami Tuhan di dalam kesirnaan. Semua dapat sirna dan binasa, semua dapat hilang lenyap, namun Tuhan, ia tetap ada. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sikap iman seperti ini yang akan menekan tombol pengharapan dalam diri kita. Sikap iman seperti ini yang akan menekan tombol semangat di dalam diri kita. Akan menekan tombol sukacita bahwa kita tidak sendiri. Selagi Tuhan ada, maka pengharapan itu tentu pasti ada di dalam diri kita. Dan dengan pengharapan seperti itu, maka pikiran kita akan disetel pada gelombang mencari dan menemukan solusi. Pikiran kita akan disetel pada gelombang mencari dan menemukan jalan keluar. Kata kuncinya adalah pengharapan. Pengharapan yang masih ada di dalam diri seseorang, di dalam diri kita. Ketika ada dalam situasi kesusahan, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut masih sehat mentalnya. Masih sehat mentalnya. Dan itu merupakan bekal yang sangat penting di dalam mengatasi masalah
saat kesusahan besar melanda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, itulah sebabnya maka Habakuk menutup doanya dengan ungkapan penuh sukacita dan keteguhan hati. Itu menjadi awal yang sangat bagus. Sekaligus itu juga menjadi sebuah ikatan yang menyatukan semua proses pemulihan. Proses pemulihan kehidupan yang terus bergulir, terus bergerak. Karena itu, mari tetap memilih untuk pulih. Dan ingatlah, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian 1 Korintus pasal 15 ayat 58 juga mengingatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Baiklah, kita tetap boleh terus memilih untuk pulih di dalam kehidupan kita. Kita mau mengakhiri persekutuan kami semalam ini dengan menaikkan pujian, Di Jalanku Ku Diiring. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Allah. Kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan untuk memilih tetap pulih di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini. Mohon berkat-Mu ya Bapa bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai persoalan terkait dengan pandemi saat ini. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang mengalami dirumahkan, anak-anak Tuhan yang juga mengalami dampak langsung berupa hilangnya mata pencaharian. Kami mendoakan juga ya Allah, saudara-saudari kami yang sakit di tengah-tengah kondisi yang sulit, di dalam kedukaan, kesedihan, kasih setia Tuhan yang terus menopang mereka, dan tangan kasih Tuhan yang memberkati menyertai mereka senantiasa. Bapa, Engkau juga kiranya yang menolong majelis jemaat dan semua badan pelayanan jemaat di tengah-tengah jemaat-Mu GKI Rawamangun, untuk kami tetap terus melayani Tuhan, menyatakan dan menyebarkan kasih sayang Tuhan kepada saudara-saudari kami di tengah-tengah situasi kondisi saat ini. Berkati pemerintah, bangsa dan kota kami, agar dapat mengatasi pandemi ini dan memimpin menuntun kehidupan masyarakat di dalam takut akan Tuhan, dan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melibatkan, mengajak peran serta masyarakat. Tuhan menolong juga masyarakat kota dan bangsa kami untuk memiliki kesadaran bersama untuk mengatasi pandemi ini, untuk bersama-sama menahan diri dan mampu bekerja sama dengan baik, bahu-membahu
untuk menjaga kesehatan, menjaga lingkungan kami tetap bersih dan sehat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami meletakkan seluruh kehidupan kami, rasa khawatir kami, pengharapan dan kerinduan hati kami agar situasi ini dapat cepat pulih. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk menghadapi semua ini dan menolong kami semua untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang kami hadapi satu persatu. Inilah doa permohonan kami kepadamu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita lanjutkan perjuangan iman kita, nyatakan kasih Tuhan dan tetap memilih untuk selalu pulih. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kini dan selamanya. Haleluya. Amin.